Shalom teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Damaris Octaviani. Hari ini puji Tuhan ya kan, walaupun kita ditemani dengan rasa kepusingan di efek dari skripsinisasi gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat aku untuk menjawab DM teman-teman semuanya. Dan sore hari ini aku kan ditemani oleh Bung Elisa Gamar ya kan, yang menolong ya, Tuhan kirimkan dia untuk menolong aku. Kalau Bung Elisa Gamar menonton ini, kasih tepuk tangan untuk Bung Elisa Gamar teman-teman. Krik-krik. Oke, jadi sore hari ini ada satu orang yang mencuri perhatian aku nih. Sangat mencuri sih. Bahkan aku sharing sama Elisa, ini agak sedikit menggelitik. Sama menggelitik ya gitu. Oke, aku bacain buat teman-teman semuanya. Jadi dia chat seperti ini. Shalom Calala, mau sharing sedikit? Boleh. Aku gak suka banget sama salah satu anak Tuhan di gereja kami. Kenapa nih teman-teman? Kok bisa gak sukanya sama teman kamu? Kami satu pelayanan, tapi kelakuan dia kayak mohon maaf nih, Jenap ya, lu bilang lu pelayanan, tapi ini teksnya lu kayak kelihatan kagak pelayanan nih, bukan orang pelayanan. Sorry itu saya ini ya, walaupun kamu followers aku, kalau misalnya ya kalau bagus aku bilang bagus, kalau enggak ya aku bilang enggak gitu ya kan. Kami satu pelayanan, tapi kelakuan dia kayak antit gitu. Nanti diedit lah ya. Kutegur nggak pernah mau dengar, entah hamba Tuhan macam apa ya kan. Oke. Cece hamba Tuhan, kayak mana lah tanggapan Cece? Oke. Nggak siap-siap. Siap-siap tuh maksudnya, ini pasti orang Medan sih kayaknya. Siap, nggak siap-siap, maksudnya nggak siap apa? Oh nggak selesai. Nggak siap-siap awak dirusuhin dia. Awak nih aku ya. Nggak siap-siap awak dirusuhin dia. Kok kamu merasa dirusuhin dia? Emang dia ngapain kamu? Ya kan sih? Karena masalah dia aja. Benci kali awak nengoknya, Ce. Oh my goodness. Kamu yakin? Kalau aku mau nanya deh, sebelum aku memberi jawaban ya, aku mau nanya yang DM nih, yang DM. Kamu yang DM aku. Satu pertanyaan aku. Sini. Deketin kupingmu. Kamu beneran pelayan Tuhan? Ups. Maaf nih. Kamu beneran pelayan Tuhan? Benci kali awak nengoknya, C. Jadi malas awak pelayanan nengok muka dia aja. Kok berarti pelayanan melihat manusia begitu? Mana Oto nih bodoh. Oh, oke. Mana Oto lagi orangnya? Coba dulu buatkan video untuk dia, C. Oke. Kamu suruh aku buat video untuk dia. Biar bertobat dulu si Pau itu. Astaga Tuhan. Mulut hamba Tuhan. Mulut yang katanya pelayanan. Oh Tuhan. Biar bertobat dulu si Pau itu, C. Dosma namanya. Ya Tuhan. Makasih ya, Ce. Kamu minta aku buat video untuk si Dosma. Aku gak kenal sama yang namanya Dosma. Tapi dari DM kamu ini, justru aku pengen memberi tanggapan itu bukan ke Dosma, tapi ke kamu yang nge-DM aku. Sorry. Oke, jawaban aku ini untuk setiap kita, untuk Lala, untuk semua teman-teman yang mendengarkan video kali ini. Ya, sama-sama kita buka di Matius 5 ayat 9. Ini jawaban Lala untuk teman-teman. Terkhusus buat kamu yang DM aku tadi. Oke, di dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. I think dari ayat ini aja teman-teman bisa mengetahui kalau kita sebagai pelayan Tuhan, apa sih yang harus kita ucapkan, apa sih yang harus kita perkatakan. Menurut teman-teman nih, dia DM, dia bilang dia pelayan Tuhan, mereka pelayanan satu mimbar, tapi dia bilang dia ngata-ngatain temennya anjing gitu ya kan. Nah, yang teman-teman perlu ketahui dan Lala juga perlu ketahui ya, setiap kita para anak-anak Tuhan ya, disebut anak-anak Allah. Kita dapat disebut sebagai anak Allah ketika kita membawa damai. Kalau kita tidak membawa damai, dari mulut kita ini justru mencaci maki orang, ngata-ngatain orang, membohongi orang misalnya, atau mengucapkan sumpah serapah, apakah kita layak memakai kata sebagai anak-anak Allah? Menurut teman-teman, coba teman-teman pause dan teman-teman komen, menurut teman-teman nih, apakah pantas? Karena yang menurut firman Tuhan, kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah jika kita membawa damai. Kita harus mampu menciptakan damai lewat kehidupan kita. Apalagi kalau kamu bilang kamu seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, jangan kamu melayani Tuhan itu karena mau melihat manusia. Karena apa? Manusia mengecewakan. Tapi dengar baik, lebih daripada itu, setiap kita para pelayan Tuhan, kita harus cross check diri kita dulu yuk. Sebelum kita mengkoreksi orang, sebelum kita menegur orang, kita tegur dulu yuk diri kita. Bagaimana dia mau mendengarkan kamu kalau kamu aja nggak bisa mencontohkan? Sampai sini nangkep. Contohnya seperti ini. Kamu bilang ke dia, kamu jangan maling dong. Tapi dia tahu kamu maling. Kamu jangan ngomong kasar dong. Tapi pada kenyataannya kamu ngomong anjing, kamu ngomong semua dari segala binatang, dari A sampai Z kamu sebutin. Bagaimana orang mau melihat? Bagaimana orang mau mencontoh? Yang mana Tuhan bilang justru kita tuh dituntut ya, kita tuh sebagai anak Tuhan harus membawa damai. Damai dalam hal apa? Dari perbuatan kita, dari setiap tutur kata ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi biarlah kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata berkat, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun. Kamu meminta ke aku, tolong dong Ce buatin video buat dia supaya dia sadar. Justru saat ini aku membuat video buat kamu supaya kamu sadar. Kenapa? Karena kamu pelayan Tuhan. Tanggung jawab kita itu lebih besar, tuntutan kita lebih besar. Di mana kita pergi keluar untuk menjadi damai, pembawa damai itu. Sehingga ketika mereka yang tidak mengerti apa itu damai, apa itu kasih, mereka tahu. Karena kehadiran kita, mereka merasakan apa arti kasih itu. Sampai sini nangkep ya teman-teman. Jadi kalau kamu berkata seperti ini, ucapanmu seperti ini, tolong jawab sendiri. Apakah kamu pantas disebut sebagai anak Allah? Jawab dalam hatimu atau jawab dalam komen kalau kamu berani. Oke? Karena yang pantas disebut sebagai anak Allah, ini Alkitab loh yang bilang, bukan seorang Lala yang ngarang-ngarang ya, enggak. Tapi Alkitab yang ngomong langsung di mana? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah jika mereka membawa damai. Jadi kalau kamu tidak membawa damai, apakah kamu juga disebut sebagai anak Allah? Jawabannya di Matius 5 ayat 9. Oke, sebagai ayat terakhir nih teman-teman, yuk sama-sama kita buka di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di mana ayat Matius 7 ayat 12 ini menjelaskan segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kamu mau supaya si dosma berubah. Firman Tuhan bilang apa? Supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kamu mau dia berubah, kamu mau dosma berubah, yang pertama harus kamu lakukan, kamu dulu yang berubah. Sampai sini paham? Kamu jangan nuntut orang, tuntut dirimu sendiri. Apakah kita sudah mencontohkan, apakah kita sudah menggambarkan sesuatu yang kita ucapkan itu? Kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri, tapi kamu mencuri. Gak ada yang bisa mencontoh kalau gitu. Ya, firman Tuhan bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki, kalau kamu mau dia berubah, berubahlah dulu kamu, supaya dia boleh mencontoh kamu. Oke? Menurut aku ini sudah sangat menjabarkan sekali, sudah sangat menjawab langsung kayak ke akarnya langsung.
So ini buat kamu, bukan buat Dosma yang kamu bilang tadi. So ayo bertobat. Aku mengasihi kamu. Aku menegur kamu, even itu aku nggak kenal kamu ya. Tapi siapapun kamu yang membuat DM ini, yuk sama-sama kita berubah yuk. Bukan hanya kamu aja kok, semua pernah mengalami hal yang sama. Tunjukkan kalau kamu pembawa damai. Oke teman-teman, jadi menurut aku ayat Alkitab ini sudah sangat menjawab sekali. So semoga ayat ini bisa membebat hati teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya. Dan teman-teman boleh share ke seluruh teman-teman kalian supaya nih teman-teman kalian juga punya dapat pesan yang sama. Dan jika teman-teman ingin mensupport channel YouTube aku, teman-teman dapat klik tombol subscribe-nya supaya dapat membangun channel YouTube ini dan menjadi berkat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, salam dari aku, bye-bye, and God bless you.